Bulatkan tekad kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar. Kita belajar Pancasila.
juga bisa dengan menggunakan atau mengidentifikasi dengan menggunakan literatur atau sastra. Kan literatur di sana kan banyak kasus dan konteks-konteks yang menggunakan itu. Biasanya di sastra itu banyak cerita-cerita atau apa semacam dongeng karena pesanan gitu. Nanti dengan cara seperti itu akan muncul atau kelihatan permasalahan-permasalahan atau yang muncul nanti di itu. Atau mungkin kalau lebih profesionalnya lagi bisa dengan menggunakan guru tamu ya, menggunakan guru tamu yang nanti bisa memberikan arahan atau cara-cara yang terbaik untuk mendapatkan atau mengidentifikasi hal-hal dari luar ya Pak ya, guru tamu ya. Yang ada lagi dengan bermain peran, itu bisa salah satu yang bisa dipakai untuk mengidentifikasi kasus-kasus ya dengan hal-hal seperti itu. Mungkin nanti akan kita mendapatkan semacam highlight ya, di mana oh ini ada kasus ini seperti ini yang harus kita selesaikan. Kemudian Bapak ini selama ini bagaimana Bapak menjalankan atau mengambil keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan misalnya yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Misalnya untuk mengambil keputusan tersebut antara A dan B itu ketika diambil keputusan itu dua-duanya benar. Nah, bagaimana Bapak dalam menjalankan pengambilan keputusan tersebut? Di kasus seperti ini mestinya kita harus lebih berhati-hati ya. Kita menggunakan pola berpikir kritis lah. Istilahnya kita mesti betul-betul bisa melihat hal yang terbaik di antara yang baik gitu, atau hal yang terbaik di antara yang terburuk. Jadi itu ada sesuatu yang mesti kita melakukan menilai sesuatu dengan pendekatan kata yang sangat-sangat berhati-hati, dan kita melakukan pola pikir kritis ya untuk mendapatkan atau melakukan pemilihan keputusan. Mesti sangat-sangat hati-hati lah untuk hal seperti itu. Tentunya yang bermanfaat bagi semuanya. Iya, konsepnya win-win solution ya, win-win solution untuk keseluruhan. Terus Bapak ini langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini yang untuk dalam pengambilan keputusan tersebut? Kan tadi sudah jelaskan ada identifikasi dulu, kemudian bagaimana menjelaskan pengambilan keputusan. Nah, kira-kira langkah-langkah yang atau prosedur yang Bapak lakukan yang biasa Bapak lakukan selama ini? Sebenarnya ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan. Pertama, mengidentifikasi kepentingan dan nilai. Mengidentifikasi kepentingan nilai, mengumpulkan informasi, terus menganalisis konsekuensinya, mempertimbangkan perspektif perbedaan itu, gitu kan. Ada yang bisa kita sebutkan mengidentifikasi solusi alternatif, gitu kan. Terus mengevaluasi nilai-nilai yang utama yang harus akan kita kejar, gitu kan. Terus ada lagi juga bisa menggunakan mempertimbangkan konsensus atau kompromi, gitu kan, kompromi yang terbaik buat ini, dan biasanya itu dikonsultasikan dengan pembimbing atau guru. Kurang lebih seperti itu. Ada beberapa langkah yang bisa kita hire untuk mengatasi hal-hal atau kasus-kasus yang terjadi di sekolah. Luar biasa sekali Bapak langkah-langkahnya ya, menarik sekali. Nah, kemudian ini Bapak kira-kira hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut, yang selama ini Bapak anggap paling efektif begitu untuk ya? Kalau paling efektif sebenarnya dari setiap langkah itu ada berbagai kasus bisa kita lakukan. Tapi paling intinya kita mencari solusi alternatif lah, solusi alternatif, karena mungkin misalkan kita mengambil keputusan di satu kasus di mana nanti yang sebagian mungkin merasa dirugikan atau sebaliknya, maka kita cari jalan tengah atau solusi alternatif yang bisa kita lakukan. Itu biasanya seperti hal itu.
solusi di luar itu, gitu kan, di luar kasus itu. Ya, alternatif yang kita buat, gitu kan, itu biasa kita lakukan. Cari potensi dari luar mungkin ya Pak ya. Betul. Nah kemudian Bapak hal apa saja yang kira-kira selama ini yang merupakan tantangan Bapak dalam pengambilan keputusan tersebut? Mungkin ada tantangannya yang dalam pengambilan keputusan itu selalu ada ya tantangan pada kasus tersebut. Kira-kira seperti apa Bapak? Mungkin tantangan yang paling utama itu dalam rangka pendekatan ya. Itu kan biasanya ada semacam kalau bahasa Jawanya itu ewu pakewuh ya, ewu pakewuh atau biasa kita kenal dengan tepok seliro kepada orang itu, bagaimana nih kalau kita melakukan ini, bagaimana nih kalau tidak melakukan seperti tadi. Itu kan sesuatu yang paling sulit untuk kita mendapatkan keputusan yang terbaik, karena unsur-unsur personality, unsur-unsur kedekatan, biasanya kan kalau ini kasus terjadi di orang-orang yang terdekat, bagaimana? Atau di keluarga yang terdekat, atau di rekan yang terdekat, itu biasanya sangat-sangat dilematis, gitu kan? Itu kurang lebih seperti itu. Kemudian ini Bapak, apakah Bapak memiliki jadwal tertentu atau dalam sebuah penyelesaian kasus di Hermetika tersebut? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat begitu, atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, baik itu bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Itu tergantung kasuistik ya, tergantung kasuistik. Kalau misalkan kasusnya yang memungkinkan kita bisa mengambil keputusan cepat, dilakukan dengan tepat di waktu yang tepat, itu bisa dilakukan di hari itu atau di jam itu atau di kasus itu. Tapi kalau memungkinkan ini misalkan kasusnya terlalu kompleks gitu ya. Kalau terlalu kompleks itu mau tidak mau kita harus membuat mempersiapkan dulu alternatif apa yang mesti dijalankan, dan itu nanti biasanya kita schedule ya, schedulekan bagaimana nih kita penyelesaiannya. Tapi kalau kasus-kasus yang ringan kayak gitu biasanya ya diambil keputusan langsung gitu. Jadi situasional ya Pak ya, Situasional, bagaimana situasi yang tergantung dari konteksnya, tergantung dari konteks permasalahan itu yang terjadi. Kemudian Bapak ini apakah ada seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan Pak? Adalah di satu organisasi besar seperti sekolah ini kan setiap orang atau pimpinan itu tidak bekerja sendiri, ada tim-tim yang lain yang mendukung di kegiatan baik formal maupun informal di sekolah ini. Misalkan dengan melibatkan wali kelas, dengan melibatkan guru BK, BP dan sebagainya, atau teman-teman guru-guru senior yang notabene sudah paham betul budaya lingkungan yang biasa terjadi di sekolah ini. Itu pasti ada yang membantu, nggak bisa langsung kita melakukan keputusan sendiri. Warga sekolah, orang tua juga mungkin ya Pak ya bisa banyak membantu. gitu kan, Iya. itu apa siapapun yang bisa kita hire untuk menyelesaikan ini supaya mendapatkan hasil yang terbaik. Nah ini terakhir mungkin Bapak, dari semua hal yang telah disampaikan dari WhatsApp kita tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik kira-kira dari pengalaman Bapak dalam setiap mengambil keputusan di sekolah ini? Ya, setiap kasus, setiap problem, setiap apapun, setiap masalah itu kita kan dituntut untuk menyelesaikan. Nah, dari setiap kasus yang terjadi itu jarang yang terjadi dengan kasus-kasus yang similar atau yang sama, biasanya berbeda-beda. Dan itu dijadikan kita tolak ukur pola kedepannya untuk mengambil keputusan yang lebih efektif lagi. Jadi banyak pembelajaran yang bisa kita dapat dari setiap kasus gitu, bahkan menuntut kita untuk bisa lebih bersifat dewasa lagi lah istilahnya dalam proses pengambilan keputusan, termasuk juga proses-proses yang bisa dikembangkan ke depan. Jangankan munculnya seperti kayak gini, di teori-teori modern itu ada semacam pola atau strategi dengan kasus gitu, membuat kasus atau misalkan konflik gitu kan, yang nggak ada aja dibuat konflik. Kenapa? Supaya nanti kita bisa mendelete, menghasilkan solusi
kasus, diambil keputusan jadi pembelajaran ya Pak ya dari kasus Tetap tersebut. harus jadi pembelajaran. Sehingga kita menjadi terus terlatih ya Pak ya dalam mengambil keputusan. Baik Bapak, terima kasih mungkin untuk waktunya, mungkin tetap sehat ya Pak untuk menjalankan tugas-tugasnya. Terima kasih sekali. Atau teman, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah terekam ya? 3, 2, 1. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Bu Apsi. Apa kabarnya hari ini Bapak? Alhamdulillah sehat-sehat saja Bu Apsi. Alhamdulillah Bapak. Hari ini mungkin saya akan mewawancara Bapak guna untuk memenuhi tugas saya di modul 3.1, mewawancarai kepala sekolah saya Apsi Wulandewi dari CGP Angkatan ke-8. Baik Bapak, bisa dimulai? Mangga. Ya. Selama ini Pak, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral di sekolah ini? Mengidentifikasi ya jelas kalau yang sifatnya rules ya itu ada kaitannya patokannya ya. Tapi kalau misalnya sudah itu menyangkut masalah etika atau moral, ini kadang-kadang lebih mengedepankan pertimbangan perasaan juga gitu. Oh, baik Pak. Lalu selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Nah, ini sebenarnya itu bukan masalah ya, karena dua-duanya positif gitu ya, dua-duanya baik dan dua-duanya berdampak kebajikan. Ya, kalau misalkan hal itu terjadi, ya kita pertimbangkan skala prioritasnya. Ya. Mana yang lebih mendesak untuk segera diselesaikan, ya itu dulu. Gitu. Oh ya. Lalu Pak, langkah-langkah atau prosedural seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Nah, karena ini masalahnya menyangkut etika, ya mungkin tidak ada rujukan khusus kepada aturan tertentu ya. Kita harus mempertimbangkan berbagai hal, misalkan ya pengalaman saya sebagai kepala sekolah, pergaulan saya selama ini dengan rekan-rekan kepala sekolah yang lain itu sangat mempengaruhi terhadap pengambilan keputusan, dan juga tidak tertutup kemungkinan ya berdiskusi, berkomunikasi dengan rekan-rekan manajemen atau rekan-rekan guru di sini. Oh begitu Pak. Lalu hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Ya itu pengalaman ya, walaupun bagaimana itu tidak bisa dikesampingkan ya. Kemudian juga berdiskusilah dengan rekan-rekan yang dianggap layak, terutama mungkin guru-guru senior ya. Manajemen yang dianggap punya kemampuan untuk pengambilan keputusan yang seperti ini, karena ini masalahnya kan sangat normatif, bukan masalah betul atau salah kadang-kadang ya, bukan baik atau benar, tapi ya ada pertimbangan etika atau moral tertentu. Bijaksana Ya betul ya, ini masalahnya kebijakan bukan ketentuan gitu. Ya. Lalu hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Ya contohnya mungkin masalah ketika kita harus ya mengerjakan sesuatu yang berat ya. Artinya pekerjaan itu melibatkan orang lain ya, bisa manajemen, bisa guru. Tetapi misalkan ada hal-hal yang mendasar ya dari sekolah itu ternyata tidak ada yang disebut insentif berbasis kinerja. Nah kan pendekatannya harus manusiawi, walaupun mungkin tidak secara
rupiah jelas berapa per orangnya, ya kita ajak makan bersama aja lah dengan ala kadarnya misalkan ya. Iya. Itu seperti itu. Apresiasi. Nah, Iya. betul. Bentuk apresiasi itu jadi masalah juga ya. Ya, setiap pekerjaan tentu ada berkonsekuensi terhadap apresiasi bagi yang mengerjakannya. Nah, itu jadi dilema juga selama ini. Oh ya. Apakah Bapak memiliki suatu tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Kalaupun misalkan ada jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Nah, kalau saya biasanya itu menginventarisir ya persoalan itu ya. Kalau memang yang mendesak dan harus segera diselesaikan ya, itu harus gercep ya, gerak cepat ya. Kalaupun saya harus melibatkan orang-orang tertentu untuk pengambilan keputusan, ya saya lakukan. Itu aja ya. Yang tergantung bobot prioritas masalah itu. Kembali ke awal. Tapi yang jelas ya, kalau misalkan ya tidak perlu penjadwalan sih ya. Kalau memang hal-hal yang ringan mah biasanya dengan istilah itu, kalau istilah saya itu dengan cocktail party lah, berbicara informal tapi bisa menyelesaikan hal-hal yang krusial gitu. Baik. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa saja yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Maksudnya Bantuan, apakah ada bantuan dari orang lain, misalkan seperti panutan atau iya, ya kedekatan saya aja ya, kedekatan saya dengan teman-teman. Jadi saya menganggap mungkin kalau dari hierarki kedinasan ya saya sebagai pimpinan, sebagai kepala, tapi dalam pergaulan sehari-hari saya menganggapnya mereka teman gitu. Dan teman mereka juga sama memperlakukan saya seperti teman, sehingga tidak ada pembatas. Ya, tidak ada mental gap, wah saya mau bicara dengan pimpinan nih misalkan.